Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 39123914. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Kemunculan penguasa wilayah barusan membuat semua orang berhenti berpikir. Semua orang akan beristirahat di Istana Guanghan selama 2 hari. Bagi mereka yang terluka, saya akan membuat ramuan itu sesegera mungkin. Sekte Jiwa Iblis juga akan membentuk kembali tubuh para biksu yang tersisa secepat mungkin. Dev berkata kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Penguasa Istana Guanghan memberi hormat kepada semuanya. Meskipun orang-orang ini datang demi Dev, mereka memang terluka atau bahkan menjadi korban, itu untuk melindungi Istana Guanghan. Tuan Istana, sama-sama, maaf merepotkan untuk mengatur urusan semua orang. Saya ingin pulih secepat mungkin. Pertempuran ini menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Dev mengikuti Quintus dalam pertarungan, hampir menghabiskan seluruh energinya. Dia harus pulih secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan wilayahnya ke level yang lebih tinggi dalam bulan ini. Jika dia tidak dapat berkembang, dan hanya mengandalkan kekuatan dia saat ini, saya khawatir dia tidak akan seberuntung itu jika bersaing dengan Quintus. Saat itu, binatang kecil penelan langit mungkin tidak bisa keluar, dan penguasa wilayah juga mungkin tidak muncul. Silakan tinggalkan tempat ini sendirian. Aku akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Penguasa Istana Guanghan mengangguk. Dev pergi ke halaman belakang Istana Guanghan, lalu duduk bersila di dalam ruangan, memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Terutama 3 jenis api pamungkas di dalam tubuh. Saat ini, api pamungkas di tubuh Dev jauh lebih lemah. Saat Dev pulih, dia harus terus memupuk ketiga jenis api pamungkas itu. Pada saat yang sama, di markas aliansi penyegelan iblis yang berada ribuan mil jauhnya. Pemimpin aliansi Thomas Zuo sedang duduk di kursi dengan ekspresi muram. Pemimpin, Dev menyebabkan masalah di wilayah selatan. Dia sebenarnya memimpin ribuan biksu untuk bertarung dengan keluargamu. Seluruh gunung iblis surgawi hampir hancur, dan kekosongan di wilayah selatan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, itu memancing penguasa wilayah selatan keluar, dan kemudian perang menjadi tenang. Penatua Chu mengikuti Thomas untuk melapor. Apa? Penguasa wilayah selatan keluar. Alis Thomas berkerut, sudah ratusan tahun. Saya pikir dia telah naik ke surga, tetapi saya tidak menyangka dia masih berada di dunia surga dan manusia. Thomas merasakan tekanan di dalam hatinya. Dia mendirikan aliansi penyegelan iblis dan kemudian menyebarkan kekuatannya ke seluruh dunia surga dan manusia, bukan untuk membunuh iblis, tetapi untuk menjadi penguasa dunia surga dan manusia. Yang dia inginkan adalah menguasai seluruh dunia surga dan manusia, bukan wilayah tertentu. Sekarang setelah penguasa wilayah selatan telah keluar, gagasan Thomas untuk mendominasi seluruh dunia surga dan manusia mungkin tidak akan terwujud. Beritahu semua pasukan di wilayah ini bahwa Dev harus dibunuh tanpa ampun. Selama dia meninggalkan wilayah selatan, dia tidak akan pernah diizinkan untuk bertahan hidup. Thomas berkata dengan gigi terkatup. Dibandingkan dengan wilayah selatan, semua ras relatif harmonis, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis adalah yang terendah di wilayah selatan. Wilayah selatan juga memiliki jumlah pembudidaya iblis terbesar, tetapi aliansi penyegelan iblis tidak berani membantai para pembudidaya iblis di Gunung Iblis Surgawi wilayah selatan. Sekarang mereka hanya bisa menunggu Dev meninggalkan wilayah selatan dan menangkapnya. Saya mengerti. Ada juga keluargamu di wilayah selatan. Untuk melihat apakah kita dapat bekerja sama, Anda dapat pergi dan berbicara langsung. Sekarang Dev mampu mengumpulkan ribuan biksu di wilayah selatan, kita tidak boleh meremehkan orang ini. Thomas melanjutkan. Oke. Penatua Chu mengangguk lagi, lalu berkata, pemimpin aliansi, kita baru-baru ini mengirim beberapa kelompok pembudidaya iblis, tetapi mereka belum mampu membunuh Dev. Bahkan ada beberapa yang dibujuk oleh Dev untuk memberontak. Apakah kita akan mengirim penggarap iblis lagi di masa depan? Tidak ada lagi faksi. Orang-orang ini semuanya bermuka dua, tidak tulus tunduk, dan tidak mau bekerja keras. Thomas melambaikan tangannya dan berkata, Istana tanpa jiwa yang dikirim tidak hanya gagal membunuh Dev, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembantu Dev. Saya akan segera memberi tahu pasukan di seluruh wilayah, dan kemudian pergi ke keluargamu di wilayah selatan untuk membahas kerja sama. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi.
Thomas menghela nafas panjang, dan sosoknya perlahan menghilang. Ternyata orang yang duduk di sini bukanlah Thomas yang asli. Istana Guanghan. 2 hari berlalu dengan cepat. Tubuh Dev hampir pulih, dan 3 jenis api pamungkas melayang di depan Dev, meledak dengan api yang berbeda. Dibandingkan dengan 2 hari lalu, ketiga jenis api pamungkas ini jelas jauh lebih kuat. Hanya 3 jenis api pamungkas yang bagus, tapi jika bisa digabungkan, itu akan menjadi sempurna. Dev melihat ketiga jenis api pamungkas di depannya dan menghela nafas. Kekuatan setiap api pamungkas tidaklah kecil, tapi tidak ada cara untuk memadukannya. Meskipun ketiga api pamungkas semuanya ada di tubuh Dev, mereka ada di bintang sumber api. Tapi tidak ada cara untuk menggabungkan ketiga jenis api pamungkas. Jika kekuatan 3 klan yang digabungkan dengan Dev sama, itu akan sempurna. Bagaimanapun, apa yang dihasilkan dari fusi pasti kuat. Senior, apakah kamu tahu cara memadukan api pamungkas yang berbeda? Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Lagi pula, orang ini adalah iblis besar dan telah melihat banyak hal, jadi dia harusnya tahu. Bagaimana saya tahu? Anda bisa bertanya pada Raja Iblis Api atau Raja Bintang Api. Mereka seharusnya tahu, kata Raja Iblis Awan Merah. Mereka semua ada di surga, bagaimana saya bisa bertanya? Dev terdiam beberapa saat. Mengetahui bahwa dia tidak bisa bertanya apapun, Dev langsung bangkit dan berjalan keluar. Tuan Chen, apakah Anda sudah pulih? Lucy telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Dev keluar, dia segera bertanya. Yah, aku baik-baik saja. Dev mengangguk dan berkata, siapkan rumput peri untukku segera. Aku ingin memurnikan beberapa ramuan dan membagikannya. Tuan Istana telah menyiapkan semua jenis ramuan peri sebelumnya, tinggal menunggu Tuan Chen pulih. Kata Lucy. Dev mengangguk dan mulai menyempurnakan ramuan. Hanya dalam setengah hari, Dev memurnikan ribuan pil dan mendistribusikannya. Di aula Istana Guanghan. Semua orang duduk bersama. Sekarang masalahnya sudah terselesaikan, semua orang berencana untuk pergi. Bagaimanapun, semua anggota dimobilisasi. Jika ada keluarga sekte lain yang memiliki niat jahat saat ini, maka kampung halaman mereka akan hancur. Tuan Chen, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali, lagi pula tidak ada orang di rumah. Seymour berkata pada Dev. Ya, sudah beberapa hari tidak ada orang di sana, jadi jangan khawatirkan aku lagi. Pemimpin keluarga Seng juga mengikutinya. Aku akan mengantarmu kembali. Yulian punya pesawat, jadi bisa melaju lebih cepat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah penguasa Istana Guanghan dan berkata, Tuan Istana, saya kira keluargamu tidak akan berani melakukan apapun terhadap Istana Guanghan untuk waktu yang singkat. Anda harus memanfaatkan periode ini untuk mengembangkan Guanghan Istana sebanyak mungkin. Dengan tambang batu ekstrim, Istana Guanghan hanya membutuhkan beberapa waktu untuk berkembang pesat. Apakah kamu tidak akan tinggal beberapa hari lagi? Mata penguasa Istana Guanghan penuh keengganan. Dengan lembut memegang tangan Dev, penguasa Istana Guanghan menahan air mata yang akan mengalir. Dia semakin menyukai Dev. Jika bukan karena memikul tanggung jawab berat sebagai pemimpin di Istana Guanghan, penguasa Istana Guanghan pasti sudah lama menyerahkan dirinya kepada Dev. Dia ingin menjadi wanita Dev. Saya sudah lama berada di wilayah selatan, dan saya ingin pergi dan melihat-lihat. Tapi bukan berarti aku tidak akan kembali. Aku akan kembali sebulan lagi untuk memberi pelajaran pada Quintus itu. Dev berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan. Penguasa Istana Guanghan melepaskan tangan Dev. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah Tuan Istana tahu di mana teknik penggabungan dengan api bisa ditemukan. Dev ingat bahwa ketiga jenis api pamungkasnya tidak dapat digabungkan, jadi dia bertanya. Penggabungan api. Penguasa Istana Guanghan tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kami semua berlatih teknik berbasis es, jadi saya tidak tahu di mana ada teknik untuk menggabungkan api. Tapi Anda bisa bertanya pada sekte yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Mereka mungkin tahu. Hanya saja di seluruh wilayah selatan, tampaknya hanya keluargamu yang mempraktikkan keterampilan berbasis api. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia tidak bisa pergi ke rumah keluargamu dan bertanya, dan mereka tidak mungkin memberitahunya. Tuan Chen, sekte api ungu di wilayah tengah juga mempraktikkan keterampilan berbasis api, dan di seluruh dunia surga dan manusia, keterampilan berbasis api dari sekte api ungu mereka harusnya menjadi yang terkuat. Selain itu, sekte api ungu terletak di tengah-tengah dunia surga dan manusia. Cuacanya sangat panas sepanjang tahun dan dikelilingi oleh gurun. Sangat cocok untuk berlatih teknik berbasis api.
Mereka mungkin tahu teknik penggabungan api yang Tuan Chen sebutkan. Hantu tua Gunung Iblis mengikuti Dev dan berkata, Sekte Api Ungu. Dev belum pernah mendengar tentang sekte ini, dan dia tidak mengetahuinya sama sekali. Jika dia dengan gegabah bertanya kepada seseorang tentang latihan ini, apakah mereka akan memberitahunya? Tuan Chen, kita bisa pergi ke rumah keluarga Ji dan bertanya pada pamanku. Mungkin pamanku punya hubungan dengan Sekte Api Ungu. Yulian melihat rasa malu Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia sebenarnya telah melupakan keluarga Ji. Namun ketika dia berpikir untuk pergi ke rumah keluarga Ji, Dev teringat pada dua saudara perempuan Matilda dan Malia. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Dev tidur dengan saudara perempuannya. Kenapa harus ke rumah keluarga Ji? Tanya saja padaku. Aku kenal seorang tetua dari Sekte Api Ungu. Saat ini, Scarlet berkata. Bagaimana kamu mengenalnya? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, putri rubah ini terkenal bahkan di wilayah tengah. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tengah yang tidak tahu tentang kota kekaisaran. Kata Raja Kera dari samping. Ketika Dev mendengar ini, dia menatap Scarlet dengan heran, apakah kota kekaisaranmu berada di wilayah tengah? Tentu saja, kalau tidak, menurutmu apakah kita semua berada di wilayah selatan? Wilayah selatan saja tidak dapat menampung 5 dari 3 penguasa dan 4 raja kita. Scarlet berkata sambil tersenyum. Dev berpikir bahwa itu benar. Meskipun wilayah selatan sangat besar, jika 5 dari 3 penguasa dan 4 raja binatang berada di wilayah selatan, pasti akan menimbulkan perselisihan. Di wilayah utara, Yan Shihe dan Raja Li hanya memiliki 2 kekuatan klan monster, dan mereka masih bertarung secara diam-diam. Oke, ayo pergi tanpa basa-basi lagi. Dev mengangguk dan berkata. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa istana Guanghan, Dev dan yang lainnya pergi dengan pesawat. Kemudian di sepanjang jalan, pesawat tersebut mengirim semua orang kembali. Sampai mereka tiba di lembah roh darah, Seymour Luo, hantu tua Gunung Iblis, Tades Song dan lainnya turun dari pesawat. Hanya 4 orang, Dev, Helena, Scarlet dan Yulian, yang tersisa di pesawat. Melihat hamparan Gunung Iblis Surgawi yang tak berujung, Dev juga dipenuhi dengan emosi. Dev memperoleh banyak hal dari perjalanannya ke Gunung Iblis Surgawi kali ini. Kekuatannya tidak hanya ditingkatkan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi dia juga telah memperoleh binatang penelan langit kecil dan sisa jiwa dari Raja Iblis Awan Merah. Ada juga esensi api pamungkas, keterampilan Sekte Janji Suci, dan telah menyadari asal mula waktu serta mempelajari langkah-langkah pengendalian api. Dia juga telah bertemu iblis darah, iblis angin, dan iblis roh jahat. Pesawat itu melaju semakin jauh, dan tak lama kemudian Gunung Iblis Surgawi tenggelam dalam kabut putih. Mata Dev penuh keengganan. Tuan, melihat Anda begitu tidak bahagia, apakah Anda enggan melepaskan Tuan Istana Anda? Sepertinya kamu merindukan gadis bernama Jennifer itu. Aku melihat Jennifer menangis terseduh-seduh ketika kamu pergi. Suara Scarlet bergema dari samping. Dev melirik Scarlet dan Helena, tersenyum ringan dan berkata, Hei! Apakah kalian berdua cemburu? Bah, siapa yang cemburu? Kamu punya banyak wanita. Kalau kami cemburu, kami pasti mati kesakitan. Scarlet memutar matanya. Dev menarik Scarlet dan Helena dan masuk ke ruangan di dalam pesawat. Lalu terdengar, Ichi Kiwir. Yulian sudah terbiasa mengemudikan pesawat sendirian. Lagi pula, pesawat itu membutuhkan waktu 2 hari 2 malam untuk mencapai kota kekaisaran. Mustahil bagi Dev untuk tetap acuh tak acuh terhadap 2 wanita cantik untuk waktu yang lama. Baru setelah pesawat itu tiba di kota kekaisaran, Dev mengikuti Scarlet dan Helena keluar ruangan. Yang bisa terlihat hanyalah Dev terlalu kuat. Bersambung.